Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah sekalian, hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia, kita masih membicarakan kitab An-Nasihah Al-Waladiyah oleh Al-Imam Abu Sulaiman Abul Walid Sulaiman Al-Baji Al-Maliki. Nasihat anak, di mana beliau menasihati, dan pembicaraan kita masih tentang nasihat agar kedua putranya menjauhi perdukunan dan perbintangan untuk menetapkan satu urusan. Kalau kita bicarakan ini luas, Pak, karena kalau sudah berbicara tentang at-takahhun atau al-kuhanah, perdukunan, itu tidak lepas dari yang namanya mistis atau permainan terhadap bangsa jin. Dan beliau katakan, saya ulangi lagi, wa iyyakum wal qada' bin nujum wat takahhun, jauhi oleh kalian berdua, maksudnya kedua putranya, yakni menetapkan satu hajat bin nujumi wat takahhun dengan perbintangan dan perdukunan. Fa inna dzalika liman saddaqahu mukhrijun 'anid din, karena itu bagi orang yang membenarkannya bisa membuatnya keluar dari agama. Wa mudkhilun lahu fi jumlatil mariqin, dan memasukkannya dalam golongan orang yang keluar dari agama, membenarkan perdukunan. Termasuk temannya perdukunan paranormal. Sering kita dengar hadis ya, man atakahinan au arrafan lam tuqbal lahu salat arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun atau paranormal, datang saja, Pak, kata para ulama, datang saja, maka sholatnya enggak diterima sampai 40 malam, 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau bukan hanya sekedar datang, tapi untuk mencari berita atau kepastian persoalan yang akan terjadi di masa depan berkaitan dengan qada, takdir. Dalam hadis lain Rasul bersabda, man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul, atau fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, masuk juga paranormal, lalu dia benarkan ucapannya, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Islam. Mengingkari tentang, diantaranya tentang masalah takdir. Allah merahasiakan takdir. Dukun tidak boleh berbicara tentang masa depan, walaupun kadang benar. Karena kalau benar, kata Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, kadang dukun itu bicara kepada kami dan itu benar. Di antara jawaban Rasul, tilkal kalimah yakhtafuha asyaiton fayuhuna ila waliyih. Itu kalimat
yang setan atau yakhtafuhal jinni, yang jin, bangsa jin, khadim atau pembantunya dukun yang memang suruhan-suruhan, kan jin ya, dukun kan pasti pakai ilmu itu Pak, itu dicuri oleh bangsa jin yang naik ke langit. Tapi mereka mengarang-arang dan menambah-nambah sampai 100 kalimat, kadang betul kadang salah kalau memang menggunakan jin medianya. Bisa juga menggunakan rumus-rumus untuk menebak seseorang, bacaan tulisan garis-garis tangan, atau bisa menebak wajah. Tapi kalau itu berkaitan dengan perkara gaib yang akan terjadi di masa depan atau masalah takdir, maka di sini dukun tadi terhitung dia togut, karena telah berusaha mengambil, telah menempati salah satu wilayah Allah, yaitu tentang alimul ghaib. Allah itu alimul ghaib, maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak boleh makhluk mengambil posisi ini wilayah Allah, sifat Allah. Kalau ada yang mengklaim iddia ilmul ghaib al-mustaqbalah wal madiyah, mengetahui, mengaku tahu perkara gaib yang akan datang maupun yang telah lalu, berarti dia telah memposisikan sama dengan Allah alimul ghaibi wasyahadah. Ini bahaya Pak. Dan siapa yang datang kepadanya lalu membenarkan, berarti dia telah mengingkari apa yang diturunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan perdukunan. Ya syirik juga akhirnya Pak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahiru darbuhu bis-saif. Tukang sihir itu kan tidak lepas dengan ini juga, perdukunan kadang. Sanksinya penggal kepalanya kalau ada hukum Islam. Di zaman Rasul nggak boleh ada. Tukang sihir kan berkaitan dengan menebak masa depan juga itu. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu, kalau kita membicarakan tentang dunia jin itu sebenarnya taklifnya sama dengan kita Pak. Dunia jin itu sama dengan kita manusia. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, untuk beribadah mereka kepadaku. Di situ Allah menyebut pertama bangsa jin secara urutan ya. Khalaqtul jinna, aku ciptakan bangsa jin, wal insa dan manusia. Karena secara urutan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan jauh sebelumnya bangsa jin, termasuk iblis. Wa kana minal jan, dia termasuk bangsa jin. Dan Allah menempatkan iblis di langit pertama sebagai makhluk yang taat sebelum jadi iblis, namanya Azazil, dalam satu riwayat namanya Al-Haris. Termasuk komandan para malaikat yang menjaga langit pertama itu. Di langit pertama. Jadi langit pertama dia komandannya para malaikat. Sedangkan di bumi ditempati bangsa jin. Makanya ketika malaikat bertanya, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman ketika Allah mengatakan, aku mau menjadikan di bumi seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang bakal merusak di bumi dan menumpahkan darah? Ini bukan malaikat tahu masa depan, Pak. Malaikat mengaca kepada yang sudah lalu, bahwa di bumi sudah ditempati bangsa jin, cuman tidak mampu mengelola, malah merusak. Bangsa jin sesama mereka saling berperang, saling merusak. Sehingga Allah kirim Azazil dengan pasukannya malaikat di langit pertama untuk mengadakan perdamaian antar bangsa jin di dunia.
Nah dari situlah kembali ke langit pertama, selesai misinya Azazil, dia merasa lebih baik, merasa sudah bangga dia. Dari situlah muncul kebanggaan, lalu sampai naik menjadi kesombongan, sampai puncaknya ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi bangsa jin sama dengan kita, Pak, untuk beribadah kita juga, cuman yang beda itu alamnya. Kita ini kasat mata, kasar, alam kita kasar, sedangkan alam jin halus, dan kehidupannya terbalik. Kalau kita ini aktif di siang hari, malam kita tidur istirahat. Tapi kalau bangsa jin di siang hari mereka tidur, di malam hari aktif, Pak. Makanya ketika sore hari ya dan habis sholat subuh disebut dengan dua tanduk setan, karena disinilah bangun dan tidurnya bangsa jin. Sehingga kalau sudah mulai malam itu bangun mereka, sorop are jangan orang meturgi, singak cong, jangan orang gona, mon sorop are jentar cek kalau rumah intep labenga. Itu betul, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk melarang kalau menjelang maghrib anak-anak keluar. Dan disunahkan, dianjurkan pintu rumah ditutup karena setan-setan berkeliaran. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, nanti kalau sudah malam itu mereka aktif. Makanya mereka punya kemampuan bangsa jin yang tidak dimiliki oleh manusia. Allah kasih kemampuan. Apa kemampuannya? Seperti firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Dia melihatmu, iblis dan kabilahnya bisa melihatmu, melihat kalian, melihat kita, iblis dan bangsanya jin. Min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kita tidak bisa melihat wujud asli jin, Pak. Dan mereka bisa melihat kita. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seandainya Allah memperlihatkan wujud asli jin, kita susah untuk melihat jarak jauh. Saking banyaknya mereka. Jumlah jin itu lebih banyak daripada manusia, Pak. Tapi ingat, jangan takut dengan jin, karena jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah jin. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sehingga kalau ada orang yang mengklaim melihat jin, kata Imam Syafi'i, faman za'ama annahu ra'a jinniyan lam tuqbal syahadatu. Barang siapa yang mengaku melihat jin, maka tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Dia dusta, dia fasik. Orang fasik nggak diterima persaksiannya. Kalau dia mengaku melihat bangsa jin, wujud aslinya nggak bisa kelihatan oleh kita, Pak. Karena memang Allah ciptakan demikian. Cuman bangsa jin punya kemampuan. Selain itu Allah kasih kemampuan dia bisa menjelma. Karena sifatnya halus, dia bisa menembus barang yang kasar, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kan dalam riwayat Muslim ya, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, selesai Allah ciptakan Nabi Adam, Allah belum kasih ruh, Allah biarkan Nabi Adam itu. Nanti Azazil melihat keliling-keliling, ini makhluk apa? Dia punya rongga, masuk lewat rongga dari lubang satu ke lubang yang lainnya. Karena memang kemampuannya itu, Pak, alamnya. Termasuk sampai kita bangsa jinnya itu. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, oleh karena dia halus dan bisa merubah, menjelma sesuatu yang lain, maka jelmaan itulah yang mungkin bisa dilihat oleh manusia. Aubadati tintatin gitu, atau hantu, pocong, genderuwo. Nah itu betul, Pak. Kalau dia menjelma itu bisa. Tapi biasanya orang yang bisa melihat hal semacam itu, di matanya ada jinnya, di tempat yang dilihat ada hantunya juga ada jin, kontak dengan mata kita. Karena kalau orang tidak ada jin di matanya nggak akan bisa melihat hal semacam itu. Lihat penampakan, berarti ada jinnya itu di matanya, kontak. Karena alamnya alam gaib, alam berbeda dengan kita. Terus dia juga bisa menjelma ular, menjelma apa lagi? Hewan, bahkan menjelma manusia. Makanya para ulama mengatakan kalau berhubungan dengan jin
Kecuali para nabi ya. Kalau para nabi Allah kasih mukjizat untuk bisa melihat mereka. Rasulullah bisa. Kita tidak bisa. Kecuali dia menjelma sesuatu. Kalau dia menjelma sesuatu, ada dua bentuk. Sesuatu itu maksudnya dia hanya bisa dilihat oleh sebagian orang tapi tidak oleh orang lain. Maka ini masuk tipuan seperti hantu tadi. Tapi kalau dia menjelma sesuatu yang kasat mata semua orang bisa melihat, misalkan jadi kucing, jadi anjing betulan, jadi manusia betul. Seperti siapa? Di zaman Umar bin Khattab datang bangsa jin memberitahu bahwa pasukan Islam yang diutus menang di hari kemenangan. 3 hari kemudian utusan datang, kami menang. Siapa kemarin itu? Bangsa jin. Sama juga banyaklah kisah ini. Syekh siapa di Saudi, Syekh bin Baz. Ada santrinya itu belajar. Yang tahu Syekh bin Baz, dia jin masuk ke kamar, masuk ke ruangannya untuk belajar. Kamu mau belajar? Iya Syekh. Kamu jin kan? Iya. Kok tahu? Tahu. Boleh belajar dengan syarat kamu tetap menjelma jadi manusia. Jangan memberitahu Syekhnya. Ya ulama begitu Pak, kadang tahulah. Syekh bin Baz padahal mohon maaf secara penglihatan beliau buta. Tapi orang semua melihat Pak. Kalau itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu dalam hal apa? Ini yang perlu kita jelaskan. Semoga waktunya cukup. Ya, jin juga bisa menjadikan hal-hal yang di luar logika manusia. Bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu cepat. Jin bisa membawa mobil ke tengah hutan, itu bisa, tapi enggak 1-2 jin Pak, harus banyak dia. Makanya nanti di sini kalau dia dalam dunia perdukunan harus banyak. Makanya menggunakan media-media seperti sesajen, ya, ritual-ritual yang sesajen itu dipersembahkan buat mereka. Maka di sini adalah bentuk kesyirikannya, terutama kalau bentuknya menyembelih ayam, menyembelih kambing. Kalau itu sembeliannya untuk selain Allah, maka nilainya syirik. Maka kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismallah alaihi innahu lafisqun. Jangan kamu makan sembelian yang tidak disebut asma Allah, yang ketika disembelih tidak untuk Allah, maksudnya tidak dibacakan bismillah, karena itu sebuah kefasikan. Imam Asy-Syafi'i menafsiri ayat ini, meskipun disembelih dengan bacaan bismillah, tapi sengaja dan niatnya untuk persembahan berhala untuk selain Allah, maka haram dimakan. Kan kadang banyak nyembelih apa itu? Seperti petik laut ya. Masuk juga rorokaten itu. Masuk juga mungkin ya orang yang ikut acara bela diri, kenaikan kelas, harus menyembelih ayam, itu masuk ini kesyirikan. Makanya dalam surat Al-An'am dan surat Al-A'raf itu menjelaskan panjang lebar kesyirikan yang terjadi di zaman Rasul. Dan ternyata ini tetap berjalan meskipun ya mungkin ritualnya tidak sama, tapi substansinya menyembelih untuk selain Allah, persembahannya itu. Makanya nanti kalau untuk mendatangkan kekuatan setan itu sama dengan zaman dahulu Pak. Makanya Allah berfirman gimana? Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa huwa khalaqahum. Dalam Quran Allah berfirman, dan mereka orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah menjadikan bangsa-bangsa jin sebagai sekutu-sekutu untuk Allah. Padahal Allah yang menciptakan mereka. Maksudnya apa? Menyembahnya kepada berhala itu karena ada jin di dalam berhala tadi, yang menyuruh membuat persembahan, menyembelih bahirah, saibah, wasilah dan ham. Binatang yang dinamai saibah, wasilah dan ham itu onta. Nanti kalau sudah waktunya onta itu disembelih. Sebagian dagingnya dipersembahkan buat berhala, sebagiannya mereka makan. Itu sudah dijelaskan dalam Quran.
Dan sekarang tetap, meskipun mungkin ritualnya kelihatan nggak sama, tapi nilainya persembahan untuk selain Allah. Nah kalau itu yang dipakai, kalau untuk selain Allah, maka dengan sendirinya bangsa jin tersedot untuk memberikan kekuatan. Nah biasanya kan yang dipakai oleh para dukun untuk apa? Misalkan memindahkan awan supaya tidak terjadi hujan. Apa namanya itu? Pawang hujan. Betul itu Pak. Tapi jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, apakah setiap bermuamalah dengan bangsa jin itu terhitung syirik? Nah ini yang perlu kita pahami. Karena kadang juga orang itu gampang, dia punya jin, dia teman jin, syirik. Nah ini nggak benar juga itu. Makanya di sini jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan secara singkat saja karena waktunya terbatas. Beliau menjelaskan seperti beliau mengatakan boleh isti'maluhum, mempergunakan jin fil umur al-mubahat, dalam perkara-perkara yang mubah. Apa yang perkara yang mubah itu? Seperti misal menyuruh kepada yang baik, supaya beribadah kepada Allah, tinggalkan maksiat, dan Rasul kerjakan itu. Kalau itu ya, misalkan di sini banyak jin, kita kasih nasihat boleh Pak. Atau dalam tubuh seorang tahu ada jin, kita tahu ada jinnya dia, diruqyah misalkan, suruh bertobat kepada Allah, itu boleh. Itu yang pertama. Memang sesama kita harus saling nasihat menasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meminta pertolongan, isti'anah bil jin. Isti'anah bil jin. Beliau mengatakan lebih baik ditinggalkan, tapi boleh-boleh saja, tapi lebih baik, lebih utama ditinggalkan. Seperti misalkan meminta kepada meminta bantuan kepada jin yang memang mereka mampu. Apa kemampuan mereka? Misalkan mencari informasi cepat, kehilangan benda. Itu kata Ibnu Taimiyah. Dia berteman dengan jin misalkan. Karena ada ulama seperti diceritakan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, ada seseorang itu dia punya jin. Dan jin itu menjelma jadi kucing. Tapi orang ini nggak tahu Pak kalau itu jin, karena buta. Dan jin kucing ini sering membantu masalah-masalah, ngambilkan apa misalnya gitu. Nah setelah dia menyadari ini jin, dia nyuruh ngambilkan uang, kucing tadi keluar tidak kembali. Itu tidak dinilai syirik oleh Ibnu Taimiyah. Malah Ibnu Taimiyah menceritakan kepada muridnya Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim menceritakan, diriwayatkan oleh Imam As-Sufadi. Sama juga Imam Syaukani, beliau menceritakan juga gurunya itu ada seorang bernama Al-Abbas, Sayyid Al-Abbas, yang suatu ketika memperlihatkan dengan menggunakan media jin di atas semacam mangkok, tiba-tiba mendatangkan uang lah, begitu. Itu tidak dinilai sebuah kesyirikan, tapi lebih utama ditinggalkan, terutama bagi orang yang akidahnya belum betul-betul kuat. Sebab kalau orang akidahnya tidak kuat, malah akan terjebak dan maghrur, tertipu, dia akan memanfaatkan sampai bisa mengarah kepada perbuatan yang syirik. Tapi kalau orang-orang soleh, kalau misalkan manzilahnya seperti Nabi Sulaiman, tuan, sedangkan Ifrit sebagai sebagai pembantunya, jin Ifrit sebagai pembantunya, kalau seperti itu, dengan catatan amina min syarrihim, selamat aman dari keburukan jin, selamat dari kesyirikan, selamat dari perkara-perkara haram, sah-sah saja, cuman lebih baik ditinggalkan. Siapa orang ini? Yang betul-betul soleh, waro, akidahnya kuat, tidak akan terjebak oleh bangsa jin. Kita kan kadang menggampangkan Pak ya, bisa mendatangkan jin, dan jin itu disuruh-suruh
Sampai orang lain menganggap bahwa ini orang pintar, padahal dia sebenarnya dibantu oleh bangsa jin. Sehingga orang awam menyangka orang ini hebat, bisa menebak perkara yang gaib. Inilah yang disebut bisa mengakibatkan terjadinya tindakan kesyirikan atau menyebabkan terjadinya keyakinan kesyirikan, syirik. Karena menyangka orang biasa mengetahui perkara gaib padahal dibantu oleh jin tadi, Pak. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Tapi kalau misalkan menggunakan bangsa jin untuk perlindungan, ini baru syirik. Seperti firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada yang minta perlindungan kepada bangsa jin sehingga menjadikan bangsa jin semakin sombong dan manusia semakin takut. Maka dari situ orang-orang jahiliyah pada saat itu, pada zaman dahulu kalau pergi ke lembah-lembah atau safar, singgah di lembah, mereka berteriak, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Saya minta perlindungan kepada penjaga lembah ini. Padahal yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya meminta sesuatu yang bukan wilayah makhluk, itu wilayah Allah, berarti kesyirikan. Tapi kalau isti'anah yang memang mereka mampu seperti tadi, mencari benda yang hilang, jin bisa menunjukkan misalkan, itu tidak sampai tindakan syirik, cuman lebih baik ditinggalkan. Makanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan dengan menggunakan qaul Ibnu Taimiyah, ada yang tetap supaya meninggalkannya karena bisa mengakibatkan terjadinya tindakan atau keyakinan syirik. Dalam hal ini minta tolong. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sedangkan dalam ilmu perdukunan sudah pasti menggunakan bantuan jin. Dan dia kadang tidak merasa kalau itu sebagai bantuan jin. Dia merasa ini kekuatan Sang Maha Pencipta misalkan. Wah, ini jelas sudah Pak, dukun. Dukun itu ya tagut, seperti firman Allah, fa may yu'min billah wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, di antara tagut bentuknya adalah itu jibtu wa sihir, tukang sihir, dan beriman kepada Allah, dia ingkar kepada tagut, ingkar kepada tukang sihir, ingkar kepada kahin, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat. Apa ikatan itu? La ilaha illallah. Kita betul-betul meyakini dan betul-betul beribadah kepada Allah, tidak ada ilah, artinya ilah al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan benar, illallah, kecuali Allah. Sedangkan perdukunan itu menggunakan media-media untuk supaya manusia menyembah kepada jin tadi, Pak. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, ya, ketika kota Mekah ditaklukkan, maka Rasul menyuruh kepada sahabat agar menghancurkan berhala Manat, Uzza, dan Latah. Ketika mau dihancurkan, itu muncul jin-jinnya, Pak. Oleh Sayyidina Ali dibunuh, seperti wanita hitam dibunuh. Oleh Khalid bin Walid juga dihancurkan, keluar jinnya. Ternyata di zaman Ibnu Taimiyah, ini menarik ceritanya. Di Damaskus ada jami Jirun. Ada jami, masih jami, itu pintu gerbangnya, salah satu pintu gerbangnya itu ada tiang yang dibikin-bikin dan ada kuburan yang disembah, tiang dan kuburan disembah. Sudah lama. Di zaman Imam An-Nawawi, beliau pernah berdoa begini, Allahumma akim lidinika rojulan, Allahumma akim rojulan lidinika, gimana? Ya Allah, kirimlah seseorang yang memperjuangkan agamamu, yang menghancurkan al-umud al-mukhtalaq, tiang yang disembah-sembah dan kuburan yang juga disembah-sembah. Itu di zaman Imam An-Nawawi. Padahal beliau ahli
amar nahi mungkar, tapi beliau nggak mampu menghancurkan ini. Makanya minta kepada Allah, ya Allah suatu saat kirim orang yang akan menghancurkan ini. Sampai berapa puluh tahun kemudian Imam Ibnu Taimiyah, beliau suatu ketika jalan-jalan, ternyata di jami ini di salah satu gerbangnya banyak orang. Itu apa? Itu kuburan Jirun Sa'ad bin Jirun atau Jirun bin Sa'ad dan tiang yang disembah. Maka Ibnu Taimiyah pulang, sholat istikharah, minta kepada Allah. Lalu selang berapa lama kemudian dia sampaikan akan menghancurkan berhala yang disembah oleh banyak manusia. Akhirnya apa? Langsung terkenal Pak di berbagai negeri bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mau menghancurkan berhala ini. Terkenal. Pada hari yang telah ditentukan, beliau hanya ditemani dengan saudaranya, menyuruh orang-orang pergi dan mendatangi tempat itu. Termasuk di situ ada beberapa orang yang tukang pahat, itu suruh pergi, diambillah alat itu. Ketika mau dihancurkan, setan-setan berteriak Pak. Jadi jinnya berteriak, didengar oleh banyak orang. Sambil beliau menghancurkan, sambil membaca ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Akhirnya selamatlah manusia dari penyembahan berhala berupa patung ya apa? Tadi tiang yang disembah dan kuburannya. Tapi efeknya Ibnu Taimiyah dimusuhi oleh banyak orang yang memang suka menyembah ini. Dan di antara mereka memang orang-orang Islam yang secara akidah belum betul-betul masuk pemahaman. Itu artinya jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, yang namanya persembahan buat selain Allah Subhanahu wa taala, meminta dan berdoa akan terus terulang. Meskipun Rasul sudah mendakwahkan, tapi Rasul mensabdakan tidak akan terjadi kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku ta'budul ausan la taqumus sa'ah hatta qabail min ummati ta'budu al ausan. Tidak akan terjadi kiamat sampai kabilah-kabilah umatku mereka menyembah berhala. Artinya Pak, kejadian masa lalu akan terulang kembali. Oleh karena itu penting kita untuk senantiasa memperkuat akidah dan memperkuat pemahaman agar selamat dari berbagai macam kesyirikan yang itu kadang dipoles sangat-sangat halus. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kafa bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.